Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, B'Shem HaMashiach. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara kirim. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwin dari Bogor. Beliau sudah mengirimkan pertanyaan yang sudah saya jawab dalam video saya sebelumnya. Ini pertanyaan melanjutkan pertanyaan beliau yang kedua, di mana beliau mengatakan mengenai Yohanes penulis Injil maksudnya. Juga saat Petrus menanyakan kepada Yesus apa yang akan terjadi kepadanya, Yesus juga berkata, bukan urusanmu. Yohanes juga yang ada dekat salib Yesus, sehingga dititipkan Maria, dan juga Yohanes yang matinya karena usia di Pulau Patmos. Mungkin pernah ada pembahasan mengenai ini di YouTube Romo. Mohon infonya. Terima kasih. Pertanyaan Ibu yang kedua ini adalah mengenai Yohanes ketika ditanya tentang kematiannya sesudah kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus mengenai Yohanes. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 23. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya, terima kasih. Jadi konteksnya itu Bu ya. Jadi saya baca lagi pertanyaan Ibu. Yesus juga berkata bukan urusanmu. Sebenarnya perkataan Yesus bukan urusanmu itu, dia mengatakan jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Gitu kan? Nah, karena jawaban ini, maka dikatakan tersiar kabar ayat 23. Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Namun, nah ini dijelaskan, Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Nah itu berarti bahwa murid-muridnya yang salah tafsir terhadap kata-kata gurunya ini. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya terserah akulah. Aku yang punya kuasa untuk menentukan dia tetap hidup sampai aku datang, atau tidak. Tapi murid-murid akhirnya dengan perkataan itu salah mengerti, disangka Yohanes tidak akan mati. Ya. Nah dari kata-kata ini memang di dalam gereja Ortodoks ada satu tradisi yang akhirnya menjadi suatu keyakinan saleh, tapi masih diragukan bahwa memang waktu itu Yohanes memang tidak mati. Waktu itu kuburannya kan masih ada sekarang di Efesus katanya. Itu digali ternyata kosong, isinya batu. Entah Yohanes kemana, katanya begitu. Tapi itu kan cerita saleh yang tidak mungkin yang kebenarannya secara sejarah belum ada yang memastikan. Jadi kalau gitu kita lebih baik bertumpu pada kata Alkitab ini, bahwa Alkitab mengatakan tersebarlah kabar di antara saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Itu kabar yang tersebar, itu rumornya gitu loh. Tapi Kitab Suci juga menjelaskan, namun Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Berarti rumornya dikembangkan oleh para rasul sendiri ya. Melainkan jikalau aku menghendaki, itu supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Kalau Yesus menghendaki.
Tapi tidak ada dikatakan bahwa Yohanes tidak akan mati. Dia hanya mengatakan kalau aku mengendaki. Akhirnya oleh para murid ditafsirkan terlalu jauh gitu ya. Ya itu. Dan ibu juga mengatakan dalam ayat dalam pertanyaan ibu ini, Yohanes juga ada yang ada dekat salib Yesus, sudah saya jelaskan tadi. Sehingga dititipkan Maria. Ya, sudah saya jelaskan tadi di dalam pertanyaan yang sebelumnya, maksud saya jawaban saya kepada pertanyaan ibu yang sebelumnya, saya jelaskan itu mengenai karena begitu dekatnya hubungan Yohanes dengan Yesus sampai Maria juga dititipkan kepadanya. Dan juga Yohanes yang matinya karena usia di Pulau Patmos, enggak. Dia tidak mati di Pulau Patmos, dia dibuang di Pulau Patmos. Matinya di Efesus, kuburannya ada. Jadi kalau kita ke Efesus, nanti kuburannya ada di bawah. Ya, hanya sayang itu karena bukan negara Kristen, kuburannya hanya kuburan biasa, ada seperti di lantai gitu aja, nggak ada tanda khusus ya. Bekas rumah di mana Maria tinggal dengan Yohanes pun ada di atas gunung di Efesus sana. Saya sudah melihat itu. Jadi Yohanes tidak mati di Pulau Patmos, Bu. Yohanes hanya dibuang pada waktu pemerintahan entah itu Nero atau Diocletianus ya. Dia dibuang karena dia mengabarkan Injil ke Pulau Patmos, tapi akhirnya dia kembali ke Efesus, baru dia meninggal umur tua pada waktu di Efesus itu. Mari kita baca dari kitab Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-1 dan 2. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Terus kita baca pernyataan bahwa dia di Pulau Patmos. 9. Ya, coba bacakan. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi oleh karena kesaksiannya, karena dia menjadi penyebar Injil, dan waktu itu ada penganiayaan, mungkin ini di zamannya Kaisar Nero, coba saya lihat ya. Ini ditulisnya pada, ini kitab Wahyu ini, pada dekade terakhir dari abad pertama, kira-kira tahun 94 sampai 90 Masehi, dan hampir akhir dari pemerintahan Kaisar Domitianus yang memerintah dari tahun 81 sampai 96. Dan meskipun ada yang menafsirkan ini terjadi pada waktu pemerintahan Kaisar Nero yang memerintah dari tahun 54 sampai 68. Tapi beberapa bapak gereja seperti Clement dari Alexandria, Origenes, Victorinus, Eusebius dan Jerome menegaskan bahwa ini pada waktu Yohanes dianiaya pada waktu pemerintahan Kaisar Domitianus, di mana waktu itu terjadi penganiayaan kepada para rasul dan orang-orang Kristen. Dan akhirnya dia dianiaya, dibuang ke Pulau Patmos, tapi akhirnya dia kembali lagi setelah dia dibebaskan, kembali lagi ke Efesus dan meninggalnya di Efesus. Jadi itu Bu ya. Jadi itu ya, saya telah jawab pertanyaan Ibu tentang Rasul Yohanes. Semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.